Halo cuy, sesuai janji gue waktu itu, hari ini gue pengen ngebahas tentang profil dari The Creeper, sosok makhluk abadi yang menjadi penjahat utama di franchise Jeepers Creepers, termasuk juga sebuah cerita di luar terciptanya sosok legendaris tersebut, di mana ada sebuah kisah yang menyeramkan yang dikatakan menjadi awal mula pembuatan karakter The Creeper. So kalau gitu langsung aja kita ke pembahasannya. Creeper adalah karakter fiksi yang muncul di dalam 4 film Jeepers Creepers. Makhluk ini dikenal suka melakukan serangkaian pembunuhan dengan ciri-cirinya memakan organ tubuh manusia untuk menggantikan setiap organ-organnya yang rusak atau menyempurnakannya. Makhluk ini juga akan memburu manusia selama 23 hari dan akan tertidur panjang sampai 23 tahun lamanya. Dan dari sana, dia akan melakukan siklus tersebut secara terus-menerus. Nah, ada sebuah pertanyaan yang ada di benak orang-orang ketika melihat sosok Creeper, yaitu siapa dia sebenarnya, dari mana asalnya, dan bagaimana dia bisa menjadi seperti itu. Untuk asal-usulnya sendiri, sebenarnya asal-muasal Creeper itu masih belum diketahui secara pasti. Sejauh ini, ada 2 buah teori yang menyebutkan bahwa Creeper diperkirakan sudah berusia ratusan tahun atau telah ada sejak manusia pertama berjalan tegak, atau mungkin juga sebelumnya. Menurut komik yang berjudul Jeepers Creepers, Trail of the Beast disebutkan bahwa makhluk ini telah disembah sebagai sosok dewa ular oleh para suku Aztec. Bahkan di dalam salah satu ritual mereka dikatakan kalau Creeper akan menerima dan memakan jantung manusia yang telah dikorbankan untuknya. Namun bukan cuma suku Aztec, suku Cherokee juga melakukannya. Mereka menyebut sosok Creeper sebagai Uktena, makhluk gelap yang paling ditakuti dan juga dihormati. Mereka juga melakukan ritual yang serupa dengan suku Aztec hanya demi untuk menenangkannya. Dalam komik tersebut dikatakan bahwa Creeper adalah sosok yang bertanggung jawab atas hilangnya para penjajah Roanoke di akhir tahun 1580-an. Serta makhluk itu juga dipercayai sebagai sosok yang memulai kebakaran hebat di sebuah tambang Centralia, Pennsylvania pada tahun 1962. Nah, selain teori tadi, ada juga teori yang mengisahkan tentang siapa sebenarnya Creeper. Jadi, berabad-abad yang lalu, dulunya Creeper itu merupakan seorang pendeta, yang pada suatu ketika, si pendeta ini membuat kesepakatan dengan iblis. Nah, karena alasan yang tidak diketahui, si pendeta kemudian melanggar perjanjian tersebut. Dan karena telah melanggarnya, maka si pendeta harus menjalani hukuman, yaitu setiap bagian tubuhnya perlahan-lahan akan hancur. Nah, agar tetap bisa hidup, si pendeta harus mengganti setiap bagian tubuhnya yang terluka dengan bagian tubuh yang dia dapatkan dari orang-orang yang dibunuhnya. Makanya nggak heran, meskipun dia itu sering dikatakan sebagai monster, namun ciri-cirinya lebih mirip dengan manusia yang terkutuk. Gua nggak tahu dengan pasti mana dari 2 teori atau cerita tadi yang menjadi cerita asli Creeper itu sendiri. Dari film Jeepers Creepers pertama sampai yang ketiga, memang nggak ditemukan origin story-nya. Namun di film Jeepers Creepers Reborn atau film keempatnya disebutkan bahwa cerita yang ada di film tersebut rupanya memang sengaja dibuat berbeda dari trilogi sebelumnya. Dengan maksud supaya para penggemar tahu kalau Creeper itu sebenarnya lahir dari sebuah legenda yang kemudian dilakukan pengorbanan oleh manusia untuk memuja makhluk itu, yang mana ide cerita tersebut diadaptasi dari komik Trail of the Beast tadi. Cuma sayangnya film tersebut eksekusinya gagal karena latar yang dipakai adalah di era modern dengan memunculkan orang-orang yang berada dalam suatu sekte dengan tujuan ingin mengadaptasi suku-suku kuno pada zaman dahulu. Jadi wajar aja jika film Jeepers Creepers Reborn dinobatkan oleh para penggemarnya sendiri sebagai kontinuitas yang terjelek di antara film-film sebelumnya. Namun, di luar itu semua, jawaban tentang asal-usul Creeper hanya bisa ditemukan lewat si penciptanya sendiri, yaitu Victor Salva. Ya, dia adalah sosok di balik terciptanya karakter Creeper yang mengerikan. Dan yang menarik adalah, ada sebuah teori yang menyebutkan kalau sebenarnya cikal bakal terbentuknya Creeper itu jauh lebih gelap. Jadi, Victor Salva diketahui pernah dipenjara atas tuduhan pelanggaran seksual. Dia diketahui menyimpan hal-hal yang berbau pornografi anak. Dan bukan cuma itu, dia juga diketahui pernah menganiaya seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang bernama Nathan Forrest Winters, sosok bocah yang menjadi bintang di film yang disutradarai sendiri oleh Victor Salva. Atas kejadian tersebut, dari sana Victor Salva dijatuhi hukuman 3 tahun penjara.
Namun uniknya, Victor Salva hanya menjalani masa tahanannya selama 15 bulan, sebelum akhirnya dia menyelesaikan pembebasan bersyarat pada tahun 1992. Nah, dari kisah nyata ini akhirnya diketahui oleh publik yang kemudian berkembang menjadi teori yang menghubungkannya dengan Creeper. Pada saat itu, orang-orang merasa kalau kemungkinan waralaba Jeepers Creepers lebih terasa seperti sebuah penghormatan kepada masa lalu dari Victor Salva. Tapi kan bisa aja orang-orang itu cuma menghubungkannya dengan sesuatu yang belum tentu benar. Iya, gue setuju cuy. Tapi ada beberapa hal unik di setiap film dan komik Jeepers Creepers yang mungkin bisa dijadikan alasan kenapa hal itu bisa disangkut pautkan. Di dalam setiap ceritanya, Creeper disebutkan akan menyerang siapapun yang menarik perhatiannya. Namun nyatanya di setiap momen-momen penting, Creeper malah menunjukkan perhatian khusus terhadap laki-laki, khususnya pria muda dan anak laki-laki. Hal itu bisa ditemukan di dalam komik dan setiap filmnya, mulai dari film pertama, kedua, dan ketiga. Ya, dia memang pernah mencoba memangsa wanita seperti yang ada di film pertama dan juga film ketiganya. Namun jika diperhatikan, Creeper sebenarnya tidak pernah benar-benar memburu seorang wanita. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa selain ingin menyempurnakan tubuhnya, tujuan Creeper melakukan pembunuhan juga didasari adanya unsur seksual yang sebenarnya tidak terlalu diekspos di dalam filmnya. Alasan ini mungkin cukup masuk akal, mengingat banyak tokoh-tokoh yang telah melakukan pembunuhan didasari oleh unsur seksual, dan itu adalah salah satu pemicu seseorang bisa melakukan tindakan pembunuhan. Karena bagi siapapun yang diketahui telah melakukan pembunuhan, selalu ada perasaan yang mendasari bahwa si pembunuh akan merasa terangsang setelah melakukan apa yang dilakukannya, di mana tindakan itu tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh Creeper. Bahkan jika melihat ke dalam salah satu gambar yang ada di dalam komiknya, maka kita bisa melihat sebuah perbandingan yang cukup jelas antara nafsu sebelum membunuh korban dengan memakan lidah setelah korbannya mati. Creeper bukan sekedar menjadi sesuatu yang begitu menakutkan, melainkan bisa menyentuh jenis ketakutan yang lebih intim. Creeper bukan sekedar penggambaran dari sesuatu yang mitologis, namun sebaliknya, Creeper adalah penggambaran untuk sesuatu yang jauh lebih mendasar. Creeper juga adalah contoh dari keserakahan, kerakusan, dan yang terutama adalah hawa nafsu yang dipercayai sebagai sosok monster yang merayap dari dalam pikiran Victor Salva. Itulah mengapa banyak orang-orang yang mempercayai kalau waralaba ini pada dasarnya memang tidak dibangun atas dasar mengadaptasi kisah makhluk mitologi, melainkan dibangun atas ide seseorang yang membanggakan dirinya yang telah melakukan kejahatan dan terhindar dari hukuman, yang mana semuanya itu merupakan indikator bagaimana Victor Salva melihat dirinya sendiri dan korbannya, di mana dia adalah predator yang hampir tidak terhentikan dan orang lain adalah makanannya. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian percaya kalau sosok Creeper itu tercipta dari tindakan kelam yang pernah dilakukan sang pembuatnya? Atau itu hanya sekedar kebetulan? So, kalau gitu sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi. Keren lo semua. Ciao.